Halo guys, kembali lagi bersama gua Muhin. Di video ini gua mau bagiin informasi gimana cara paling mudah untuk memulai karir di Jerman dengan minimal pendidikan SMA. Jadi buat kalian yang hanya punya ijazah SMA pun bisa ikut untuk memulai karir di Jerman. Apalagi sekarang katanya lagi sulit banget buat cari kerja di Indonesia. Jadi mungkin berkarir di Jerman bisa jadi opsi juga. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi cara paling mudah untuk memulai karir di Jerman menurut gua adalah dengan mengikuti program au pair. Disclaimer dulu sebelumnya, gue di Jerman ini kuliah S2 dan gak ada pengalaman sama sekali buat ikut au pair. Tapi informasi au pair ini gue dapat dari teman-teman gue yang sudah melalui program au pair dan dari riset gue di internet juga. Jadi di video ini gue mau bahas mulai dari apa itu au pair, apa aja kewajibannya, apa aja hak-hak atau keuntungan yang bisa kita dapetin, apa aja syarat untuk bisa apply au pair, dan gimana step-step untuk apply-nya. Nah, kita mulai dari apa itu au pair. Kata au pair sendiri diambil dari bahasa Prancis yang artinya setara. Maknanya, kita sebagai au pair dan keluarga angkat kita harus memperlakukan satu sama lain dengan setara. Jadi nggak usah takut atau minder karena kontrak dari au pairnya sendiri akan melindungi kita untuk diperlakukan setara. Sebenarnya program au pair ini ada di banyak negara, cuman yang gua mau bahas khusus untuk di negara Jerman. Nah, lama program au pair ini berkisar antara 6 sampai 12 bulan. Inti program au pair ini adalah pertukaran budaya, di mana kita akan tinggal di Jerman bersama keluarga angkat yang memberikan kita pekerjaan, dengan kewajiban utama kita adalah untuk yang pertama membantu mengurusi anak dari keluarga angkat kita. Contohnya mengantar jemput anak sekolah, nemenin anaknya kalau ortunya lagi pergi, dan lain-lain. Terus yang kedua, kadang kita juga dikasih tugas tambahan yang biasanya dibahas waktu kita interview atau diminta pas kita di sini, tapi tetap dengan persetujuan kita. Misal kayak ngelipet baju atau masukin piring kotor ke dishwasher. Jadi kayak gitu sih gambaran kewajiban kita sebagai au pair. Walaupun detailnya pasti beda-beda tiap orang, karena tergantung apa yang dibutuhin keluarganya dan perjanjian sama kitanya aja. Nah, setelah kewajiban tentu ada hak atau keuntungan yang juga bisa kita dapetin dari program ini. Di antaranya adalah yang pertama, kebutuhan makan dan tempat tinggal sudah di-cover oleh keluarga angkat. Jadi nggak usah mikirin lagi uang buat makan, buat tempat tinggal, dan lain-lain karena semuanya sudah dihandle sama keluarga angkat kita. Terus yang kedua, diberi uang saku minimal 280 euro per bulan. Itu sekitaran 4,8 jutaan dan bisa lebih tergantung dari keluarga angkat kita dan kontrak yang kita sepakati. Lumayan tuh 4,8 juta bisa buat jalan-jalan atau buat nabung. Dan hak yang ketiga adalah maksimal kita kerja itu 6 jam per hari atau 30 jam per minggu. Jadi nggak boleh tuh lebih dari ketentuan itu. Yang keempat, kita dapat bantuan buat biaya kursus sekitar 70 euro per bulan. Ini berguna banget buat ningkatin skill bahasa Jerman kita, terutama buat ngelanjutin program setelah kita au pair, misalnya FSJ atau Ausbildung. Dimana buat ikut Ausbildung, kita butuh minimal sertifikat Jerman B1. Terus yang kelima, biaya transportasi ke tempat kursus bahasa kita, kalau misalnya harus pakai kendaraan, itu juga harus di-cover oleh keluarga angkat. Contohnya pakai Deutschland Ticket, dimana kita bisa pakai semua kendaraan umum darat di seluruh Jerman, jadi bisa dipakai buat jalan-jalan juga. Lumayan dibayarin 49 euro per bulan atau sekitar 800 ribuan. Enak banget kan, bisa jalan-jalan juga gratis gitu. Terus yang keenam, asuransi kesehatan juga harus dibayarin oleh keluarga angkat. Asuransi kesehatan ini bisa dipakai buat berobat gratis kalau kita sakit, check up gratis, atau beli obat juga bisa di-reimburse. Terus yang ketujuh, kita juga dapat minimal 1,5 hari istirahat per minggu dan 2 hari cuti per bulan. Lumayan kan, bisa dipakai buat main, travel sana-sini selama di Jerman. Gimana? Cukup banyak kan hak dan keuntungannya? Nah, selanjutnya gue mau bahas syarat buat bisa apply au pair. Sebenarnya syaratnya cuma ada 2. Yang pertama, berusia minimal 18 tahun, maksimal 26 tahun. Yang kedua, punya sertifikat bahasa Jerman A1. Cuman biasanya tuh orang ragu dengan, bisa nggak ya gue dapetin sertifikat Jerman A1? Padahal sebenarnya, bahasa Jerman A1 itu bahasa Jerman basic guys. Bukan gue menyepelekan, karena emang kayak gitu kenyataannya. Percaya deh sama gue, belajar Jerman A1 itu tuh nggak terlalu susah dan sangat bisa banget buat belajar secara otodidak tanpa les. Nah, yang terakhir gue mau bahas langkah-langkah buat ikut program au pair ini beserta biaya yang dibutuhkan.
Jadi sebenarnya langkah-langkah dan biaya ini tergantung juga dengan apakah kalian mau pakai agen atau enggak. Cuman saran gue sih nggak usah pakai agen, karena katanya agen tuh nggak ngebantu banget juga, malah bikin biaya jadi 2-3 kali lipat. Terus kalau mau ke Jerman tuh kita juga harus sudah membiasakan untuk mengurus semuanya sendiri. Karena di sini juga kita kalau mau ngurus apa-apa sendiri, nggak ada agen-agenan. Karena itu, di sini gue cuma mau bahas langkah-langkah dan biaya buat ngurus au pair tanpa agen. Jadi langkah yang pertama adalah belajar bahasa Jerman. Karena kita harus punya sertifikat A1 bahasa Jerman, maka kita harus belajar bahasa Jerman. Nah, belajar bahasa Jerman ini bisa secara otodidak yang tentunya gratis atau ikut les yang biayanya cukup lumayan mahal sih menurut gua. Kalau lihat harga di Gute, setengah level aja itu 3,85 juta yang intensif. Untuk satu level yang super intensif itu sekitar 7 jutaan. Tapi sekali lagi menurut gua standar A1 itu nggak terlalu susah, jadi mending coba dulu belajar secara otodidak. Percaya deh, kalian pasti bisa. Terus yang kedua, ujian bahasa Jerman A1. Nah, kalau kalian udah ngerasa cukup belajar dan siap buat ujian, kalian bisa daftar buat ujian A1. Nah, kalian bisa daftar di Gute dengan harga 1,9 juta sampai 2,45 juta, tergantung dari tempatnya. Karena tesnya ini bayar, jadi pastiin kalian udah bener-bener siap buat ngambil tes. Saran gua, coba belajar sampai level A2.1, biar wawasannya lebih luas secara gramatik dan kosakata, terus banyak-banyakin juga latihan ujian A1. Yang ketiga, mencari dan melamar Gast family atau keluarga angkat di Jerman. Kalau kita udah lulus ujian A1 dan punya sertifikat, kita udah bisa pede buat nyari dan ngelamar keluarga angkat di Jerman. Caranya kita bisa bikin akun di aupairworld.com atau aupair.com. Nah, ngisi data-data akun di website ini tuh harus dengan sangat niat. Karena profil kita di website inilah yang bakal dilihat sama calon GF kita. Jadi sebisa mungkin, sebagus mungkin. Kalau ada GF yang tertarik, nanti kalian bakal kontek-kontekan sama GF-nya, terus biasanya wawancara via VC gitu. Kalau cocok biasanya sambil langsung ngomongin kontrak. Nah, di VC ini, kalau bisa tanyain semua hal yang mau kalian tanyain. Bahkan sampai ke tiket pesawat misal. Karena banyak juga au pair yang tiket pesawatnya tuh dibayarin sama GF-nya. Kan lumayan banget. Kalau udah fix, nanti si GF ini bakal ngurusin dokumen yang dari Jerman yang bakal kita butuhin buat bikin visa. Jadi proses pencarian GF ini harusnya biayanya 0 ya guys ya. Terus yang keempat adalah apply visa. Proses aplikasi visa ini bisa dilihat langsung di website Kedutaan Besar Jerman di Indonesia. Cuman di sini gue bakal bahas secara garis besarnya aja. Jadi yang pertama, kalau kita mau keluar negeri, tentu kita harus punya paspor. Biaya pembuatan paspor ini sekitar 350 ribuan kalau yang biasa ya. Terus kita harus buat janji temu buat aplikasi visa di Kedutaan Jerman di Indonesia lewat link yang tadi. Terus kita harus translate ijazah sekitar 250 ribuan per lembar. Terus kita harus bikin CV, motivation letter, dan living plan dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Inggris. Terus kita juga harus bawa dokumen dari Jerman yang bakal dikirimin GF kita. Terus kita harus isi dan print formulir pengajuan visa dari website Kedubes juga. Nah, saat tanggal janji temunya tiba, kita harus bawa semua dokumen yang dibutuhin ke Kedubes Jerman di Jakarta, plus 2 rangkap fotokopi dari semua dokumen tadi. Di sana, setelah ngasih dokumen, kita bakal diwawancarai biasanya dalam bahasa Jerman. Terus kita bakal harus bayar sekitar 75 euroan. Setelah itu kita tinggal nunggu visanya diterima atau ditolak. Tipsnya katanya, biar permohonan visa kita diterima, kuncinya ada di motivation letter kita. Dimana kita harus jelasin bahwa setelah au pair kita bakal balik ke Indonesia. Walaupun kenyataannya ya gimana kita dan gimana nanti aja. Terus langkah kelima dan terakhir adalah terbang ke Jerman. Setelah kita dapat visa, kita tinggal ngurus keberangkatan ke Jerman. Mulai dari tiket pesawat dan apa-apa aja yang bakal kita bawa. Tiket pesawat ini lagi-lagi tergantung ya guys ya. Kalau dibayarin GF ya gratis, tapi kalau bayar sendiri berarti tergantung harga tiketnya. Biasanya sih sekitaran 200 sampai 450 euroan. Terus jangan lupa juga buat bawa euro dari Indonesia. Takutnya butuh mendesak buat beli sesuatu atau bayar sesuatu di perjalanan. Kalau udah sampai di rumah GF, tinggal menyesuaikan dengan kehidupan au pair di sini. Kalau dirangkum, total biaya kalau belajar bahasanya otodidak dan tiket pesawatnya dibayarin GF itu cuma 4,3 sampai 4,8 juta. Sedangkan uang saku bersih minimal dari GF aja itu 280 euro atau sekitar 4,8 jutaan. Langsung kebayar itu kerja 1 bulan doang. Jadi begitulah cara termudah buat memulai karir di Jerman menurut gua. Setelah melewati program au pair ini, kita bisa bebas buat ngelanjutin ke program FSJ atau program volunteer gitu, atau ke program Ausbildung, di mana kita kerja sambil sekolah selama 3 tahun. Nah, kalau lanjut dengan program Ausbildung, setelah lulus program Ausbildung, kita bisa kerja full time di Jerman.
Karena setelah lulus Ausbildung, keahlian kita itu sudah dianggap setara dengan standar Jerman. Yang tentunya gajinya lebih gede lagi guys ya. Jadi sekian video berbagi informasi ini. Buat kalian yang mau memulai karir di Jerman, bisa juga coba program au pair ini. Kalau ada pertanyaan atau info tambahan, bisa komen di bawah atau langsung DM IG gua. Gitu aja ya guys ya. Bye.